ketika kita berada di season-season yang mungkin akan merasa berat bagi hidup kita, tanya, will I trust God or will I testing God? Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami kembali berkumpul untuk membagikan apa yang Kau ajarkan pada kami. Tuhan, saat ini kami ingin mempelajari lebih lanjut lagi tentang sikap hati kami, bagaimana kami harus bersikap di hadapan-Mu, apa yang harus kami pelajari, apa yang harus kami percayai juga Tuhan. Biarlah dari mulut kami yang keluar adalah firman dan kebenaran, dan kami juga hatinya kembali dimurnikan setelah mendengarkan topik pembahasan hari ini Bapak. Kuatkan kami, Kau yang pimpin percakapan kami. Biarlah orang-orang yang mendengarkannya, teman-teman kami semua dapat terberkati. Terima kasih Bapak, in the name of Jesus, amen. Amen. Okay. Hello guys. Hi guys. Hi. Hey you. How are Hey you? you. So good to see you here with us. Are you guys ready for Let's today's go. topic? Karena topik hari ini Aku aja saya lebih lagi deg-degan dan banyak banget yang Tuhan ajarin, dan secara tidak langsung Tuhan negur juga sih. Jadi ayo kita bahas sama-sama, kita humble ourselves before God, karena ini semuanya yang emang Tuhan pengen kita juga ketahui, supaya kita dijalanin proses perjalanan kita sama Tuhan itu lebih enak lagi, terus kita bisa lebih holy in God's eyes, terus kita bisa hidup sebagaimana mestinya Tuhan ingin kita hidup. Amin. Jadi topik hari ini adalah trust or test God. Mencoba itu Allah kita sendiri. Itu udah banyak banget yang kita baca juga, kita pernah baca dari kisahnya Yesus, bagaimana dia dicobai oleh Satan, dan juga ya walaupun itu kita ngelihat kayak kok anak Allah dicobai ya, dan semuanya, tapi ada beberapa lagi cerita yang kita bisa pelajari juga dari perjalanannya orang Israel ketika dia dibawa keluar dari Mesir, dan bagaimana sikap hatinya mereka, dan apa yang Tuhan ingin kita juga pelajari dari perjalanan itu gitu. Karena saat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ayo kita dive lagi perjalanannya bersama Tuhan. Bagaimana orang Israel, bangsa Israel berjalan bersama Tuhan itu kita bisa pertama dari Exodus 17 verse 1 to 7. Kalau kalian mau baca langsung sendiri juga boleh, karena ini aku langsung bahas singkatnya aja bagaimana si bangsa Israel pada waktu perjalanannya mereka haus kan, jadi mereka meminta air kepada waktu itu Moses. Tapi di sini yang pengen aku highlight itu adalah di ayat 7. And he called the name of the place Massah and Meribah because of the quarreling of the people of Israel, and because they tested the Lord by saying, is the Lord among us or not? Di ayat-ayat di sebelumnya itu mereka meminta air. Wajar ketika kita haus kita meminta air, tapi kenapa bisa disebut sampai quarreling? Berarti cara mereka minta kepada Musa gitu. Lagi di season dalam wilderness ini, mereka meminta sesuatu yang emang bakal Tuhan kasih, cuma mereka tidak percaya kalau Tuhan akan kasih gitu. Sampai Musa bilang, mereka minta gini, give us water to drink. Terus Moses bilang, why do you quarrel with me? Why do you test the Lord? Karena apa? Karena mereka nggak percaya. Kok aku udah dibawa sejauh ini, aku dikeluarkan dari Mesir, tapi kenapa aku harus suffering lagi? Apakah benar Tuhan ada di hidup kita gitu, among us? Dan itu ya sih bisa kita reflect tuh kehidupan kita ketika Tuhan membawa kita keluar dari suatu tempat, terus tiba-tiba dalam perjalanan kita harus melalui proses-proses itu, dan I believe the process is not easy for us, karena bakal banyak adjustment lagi, akan banyak hal-hal yang kita harus bentuk ulang dalam hidup kita, karakter kita akan dibentuk lagi. Nah, di situ kita akan mempertanyakan, kok aku dibawa keluar dari tempat itu tapi aku hidup susah ya, atau aku hidup
kayak nggak ada maknanya lagi, atau kita merasa ada sesuatu yang missing karena kita udah terbiasa hidup di Mesir, mungkin di Mesirnya kita gitu. Nah, itu bisa yang kita percayakan dulu, Mesirnya kita tuh apa, dan apa yang membuat kita sampai ya udahlah better aku di Mesirnya aku daripada aku keluar ke tempat yang Tuhan nggak, apa ya, yang kita juga belum tahu kemana gitu, stopnya tuh di mana gitu. Gini, dulu kan Tuhan baik banget ya sama hidup kita. Dulu Tuhan menjagai banget hidup aku. Bangsa Israel kan waktu di Mesir dijagai banget kan sama Tuhan. Bagaimana mereka dilindungi, pemimpin yang menjagai mereka, terus mereka yang selalu dibela, sampai Moses segitunya untuk membela Israel. Tapi ketika kita keluar, terus kok gak ada lagi Tuhan, kok gak belain hidup aku ya? Kok Tuhan gak berkati aku seperti ketika aku berada di Mesir? Nah, kadang fokus kita di situ, di masa lalu, di masa yang ketika kita menerima semua berkat dari Tuhan, di masa ketika Tuhan menjagai hidup kita banget. Tapi padahal ketika kita dibawa keluar, Tuhan akan memberikan yang lebih untuk kita gitu. Nah, dan itu yang ngenah banget di aku ketika ada beberapa, mungkin kita juga pernah mungkin yang ngalamin hal yang serupa gitu. Kita minta, Tuhan aku nggak mau lagi hidup seperti ini, aku tidak mau lagi menjadi budak di tempat ini, atau aku mau hidupnya lebih enak lagi. Dan ini adalah pengalaman pribadi aku ketika aku keluar dari suatu perusahaan, tapi aku masuk ke perusahaan yang ternyata harus lebih, apa ya, aku lebih ngerasa kayak kok sama aja ya Tuhan, kok aku lebih suffering lagi di sini. Padahal dulu kayak masih enak aja, hidupnya juga nggak sesusah yang sekarang gitu. Tanpa sadar aku mempertanyakan hal itu, Tuhan apa benar ini yang kau mau? Dan ketika aku sudah punya sikap hati seperti itu adalah tanda kita udah mulai mempertanyakan Tuhan gitu. Kita udah mulai mempertanyakan apakah Dia layak untuk kita percayai. Itu yang bisa kita pelajari dari kehidupan perjalanannya bangsa Israel. Mereka juga tidak cuma sekali saja mencobai Tuhan. Mereka bukan kayak masalah air itu doang, tapi banyak hal ketika Tuhan membuka laut, membelah laut, mereka tetap bersungut-sungut. Mereka tetap meminta lebih dari Tuhan gitu. Dan itu yang bisa kita lihat juga ketika Tuhan membuka jalan untuk kita. Apakah ketika kita sudah lewati jalan itu, kita mempertanyakan lagi, Tuhan, kayaknya nggak cukup deh kalau cuma segini. Aku pengen lebih, aku pengen yang bisa memuaskan diri kita gitu. Ini juga yang bisa kita pelajari, bukan dari bangsa Israel aja. Kita bisa melihat dari gimana sih tuh Yesus juga dicobai gitu. Bukan cuma bangsa Israel, tapi Yesus juga dicobai oleh Bapaknya gitu. Apakah ketika Yesus dibawa oleh the devil untuk dicobai, dia mempertanyakan hal, apakah Bapakku ada di sisiku? Enggak kan? Itu yang membedakan Yesus dan juga kita mungkin yang sedang berada di wilderness ini, in our season of suffering ini. Jujur aku sedang mengalami di masa-masa yang berat banget gitu untuk aku lewati gitu. Tapi yang bikin makanya aku bilang di awal tadi, ini adalah sebuah teguran juga dari Tuhan untuk aku gitu, untuk melihat apakah aku emang punya sikap hati yang salah atau yang benar gitu. Karena ketika kita berada di season wilderness ini, kita akan merasa kayak kok Tuhan, ya seperti bangsa Israel, kok Tuhan bawa aku ke season yang susah ya, yang sulit ya. Padahal aku kan anak Tuhan, padahal kan aku percaya banget sama Engkau, padahal aku setiap harinya membangun hubunganku denganmu gitu. Tapi kenapa aku dibawa ke sini? Nah, dari sikap hati itu berarti aku udah mulai nih mencobai Tuhan. Di Deuteronomy 6 verse 16 sampai 19. You must not test the Lord your God as you did when you complained at Massah. You must diligently obey the commands of the Lord your God, all the laws and decrees He has given you. Do what is right and good in the Lord's sight, so all will go well with you. Then you will enter and occupy the good land that the Lord swore to give your ancestors.
You will drive out all the enemies living in the land, just as the Lord said you would. Amen. Nah, yang ini nih ya harus ada di hidup kita gitu. Kita nggak test God, kita benar-benar fully trust in Him ketika kita dibawa di masa apapun kita sedang berada gitu. Karena apa? Tuhan sudah menjanjikan bahwa kita akan live a good life. Dia akan kasih semuanya yang kita butuhkan di dalam perjalanan ini. Walaupun apa yang sebenarnya memuaskan kita itu belum tentu yang akan memuaskan Allah gitu. Apa yang kita minta itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Makanya dia nggak kasih. Betul. True. Dan sebenarnya yang Tuhan kasih adalah yang akan memuaskan diri kita. Jadi kayak bangsa Israel, mereka meminta daging karena mereka merasa itu adalah kebutuhan yang akan memuaskan di hidup mereka. Karena ya manusia akan membutuhkan daging kan untuk menyenangkan daging mereka. Dan yang aku lihat di situ juga kayak bahkan Tuhan kasih mana, roti hidup. Mereka hanya membutuhkan itu sebenarnya. Tapi ketika kita masih punya kita membiarkan flesh kita untuk lebih dominan dibandingkan roh kita, spirit kita akan membutuhkan daging. Karena apa? Karena kedagingan kita nggak puas dengan roti hidup. Karena kita nggak percaya tuh sama roti hidup yang Tuhan kasih. The food yang udah Tuhan berikan sebenarnya dari langit. Itu kan mana hidup, roti hidup itu bukan sekedar makanan akhirnya yang gitu. Tapi Tuhan kasih lebih untuk perjalanan mereka yang akan menyokong hidup, perjalanan mereka yang lebih kuat lagi. Tapi mereka hanya melihat kedagingan gitu. Mereka hanya butuh daging akan memuaskan daging, tapi roh akan memuaskan roh kan. Tapi mereka hanya cuma lihat itu gitu. Nah, di season kita sekarang, siapa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Apakah kita melihat kedagingan kita? Karena kita merasa aku nggak puas, ya tetap yang memuaskan kita adalah firman. Yang memuaskan kita adalah rasa kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan gitu. Kalau misalnya kita nggak punya iman, yang seperti udah dibilang di episode sebelumnya kan, yang tentang Jesus lifestyle, kalau kita nggak bangun Jesus lifestyle itu di dalam hidup kita, ya iman yang murni itu akan terkontaminasi oleh kedagingan kita gitu. Kita nggak bisa lagi hidup dari dengan hal-hal yang bukan dari Allah gitu. Penting banget untuk kita benar-benar bisa bangun Jesus lifestyle, bukan cuma dari tampilan luar kita, tapi dari dalam hidup kita juga gitu. Karena Jesus lifestyle itu adalah sebuah proses juga kan. Dan itu akan lebih terasah lagi ketika kita berada di season ini, di season yang berat gitu, yang membutuhkan lebih banyak faith, membutuhkan iman yang mature, spirit yang mature. Ketika kita mulai hidup di dalam Tuhan, hidup kita akan benar-benar berubah. Bahkan yang orang lain lihat sulit, tapi ketika kita jalaninnya dengan Jesus lifestyle, kita akan lebih mudah lagi untuk jalaninnya gitu. Karena apa? Kita udah diperbaharui dari dalam dan dari spirit kita, dari pikiran kita, itu udah diselaraskan lagi dengan kingdom gitu. How the kingdom rules gitu. Ya, sebelumnya aku tadi udah bahas juga, kita bisa pelajari bagaimana sih sebenarnya seharusnya kita bersikap ketika kita berada di season wilderness ini. Ya udah, lihat Jesus, how Jesus reacts, how Jesus rebuke the Satan gitu. Ketika dia dicobai, Tuhan nggak langsung Yesus nggak bertanya sama Bapak lagi ada di sekitar aku nggak ya? Tapi dia percaya di dalam hatinya kalau Bapak akan melindunginya, kalau Bapak itu udah ada di dalam dia gitu. Jadi ketika kita dicobai dengan hal-hal yang mungkin membuat kita mempertanyakan, is God real? Is God here with you? Apakah benar Tuhan ini dari Tuhan? Apakah benar ini Tuhan yang mau? Enggak, tapi ketika kita emang udah percaya seperti Yesus, dia percaya Bapaknya lah yang membawa dia ke season ini. Itu yang penting kan, ketika kita tahu ternyata Tuhan yang pengen aku di season ini, dan kita melihat kalau Bapa itu tidak akan pernah meninggalkan dia gitu. Jadi apapun yang setan katakan, apapun yang orang lain katakan, itu tidak akan menjatuhkan kita dari iman kita gitu. Bisa diambil kesimpulannya bahwa mencobai Tuhan itu bukan cuma ketika kita tidak percaya gitu, tapi ketika kita juga mengalami suatu masalah dan kita membandingkan the present with the past.
Our current season Yeah. with our previous season Yeah. yang udah lewat gitu ya. Yeah, a loving God will never let me suffer in this way. Oh, okay. Maybe things get better, then I can trust Him. Bapak tidak mungkin membawa kita ke dalam tes. Kita merasa gitu kan, gak mungkin lah aku hidup susah ini dari Bapak. Tapi kadang Tuhan akan membawa kita ke dalam cobaan itu, karena Dia ingin melihat apakah anakku benar-benar percaya pada Yes. Dan ini kita butuh discernment juga sih. Betul. Kayak ketika kita menjalani hidup yang lebih baik, apakah ini beneran dari Tuhan atau dari setan? Wow. Yeah. Betul. Yeah. Karena sometimes we pray for a good life, Yeah. we pray for a good future, dan ketika itu sudah diwujudkan, kita akan terlena. Betul. Oke, thank you Father God. Tapi kita akan menjadi nyaman dengan good life itu. Kita nggak bisa melihat apa sih yang sedang Tuhan ingin bangun dalam hidup kita gitu. Jadi semua yang doa-doamu ketika itu terjawab, mungkin kita bisa lagi nih punya discernment. Apa sih yang sebenarnya Tuhan ingin ajarin dari terjawabnya doaku ini. Jadi jangan kayak cuma ngelihat, oh this is from God, apalagi yang hal-hal yang membawa kepada kebaikan. Ya emang Tuhan pengen kita hidup dalam hidup yang enak, hidup yang lebih makmur, atau yang hidup yang lebih sejahtera. Betul. Tapi Tuhan juga pengen ngasah kita juga sih. Betul, betul. Dari iman kita, dari karakter kita, Tuhan pengen asah gitu. Yeah. To add on it, cara untuk melihat ini tuh sebenarnya beneran Tuhan yang jawab, or is this something that the world has for us yang kayak this world offers this yang rasanya seperti dikasih sama Tuhan gitu, tapi padahal enggak. Itu dengan melihat buahnya, yaitu ini, this happened so many times to me. So aku selalu lihatnya sekarang one of the discernment that we can test in ourselves adalah bukan testing God ya, tapi ke diri kita sendiri adalah dengan lihat pas lagi kejadian ini akhirnya beneran terjadi di hidup kita gitu ya, sesuatu yang indah tadi beneran terjadi di hidup kita, pas lagi kita menjalaninya, apakah kita menjadi semakin dekat sama Tuhan atau malah menjauh dari Tuhan? Karena kalau misalkan kamu malah menjauh dari Tuhan, misalkan this kayak life tiba-tiba jadi feel so much better, jadi kayak I have so much friends, terus kayak career gue makin oke, apa segala macam gitu, tapi you're kayak kamu tiba-tiba malah makin menjauh sama Tuhan karena kamu udah kayak caught up with all the things that the world can offer to you, then it's not from the Lord. Karena everything that comes from the Lord itu intensinya Tuhan cuma untuk bikin kita semakin dekat dan semakin sayang dan semakin kenal sama Dia. So if there is anything yang tidak seperti itu bukan dari Dia. Itu of course is from the enemy. They're trying untuk bisa tarik kita dari the presence of the Lord. True. Bahkan Allah mencobai Abraham kan untuk tes his faith gitu. Jadi Allah bisa mencobai kita, mengizinkan untuk kita dikasih tahu challenge supaya iman kita diuji dan karakter kita juga semakin diuji supaya semakin seperti Kristus. But we cannot do that to the Lord karena Allah itu Allah tuh pasti gitu. Sovereign, He's sovereign, dan Dia He's the utmost high, jadi nggak bisa dites. Apalagi yang dites gitu. Benar. He doesn't need to prove to you kalau Dia That He's God. that He is God. Dan kayak kita nggak perlu bertanya lah, Tuhan itu layak gak sih untuk kita percayai? Kan sebenarnya Dia emang layak untuk kita percayai. Cuma yang bikin kita nggak layak, yang bikin kita nggak percaya itu adalah diri kita sendiri. Betul. Dan semua yang the lies the world has tell you. Yes. True. Dan kalau kita semakin percaya sama omongan yang the world has untuk kita, yang all the lies, itu karena kita kurang kenal sama Bapa kita. Kita kurang kenal sama Allah yang kita sembah. Makanya kita percaya sama all those lies. But when we know who our Father is, who our God is, Bapa yang kita sembah itu seperti apa, itu all the lies nggak akan kena ke kita. Betul, benar. Dan kalau kita mempertanyakan apakah Dia benar sovereign, apakah Dia benar almighty, ya kenapa mempertanyakan? Bukan karena Allahnya layak dipertanyakan, tapi karena pengetahuan kita akan Allah itu sendiri masih kurang.
That's why seek. Yes. Seek first the kingdom of God. Yeah. Sama kayak Yesus, kenapa dia tidak kalah dalam pencobaan itu, karena dia kenal siapa Bapaknya. Benar, gitu kan. benar. Jadi untuk supaya kita lebih mudah lagi memahami apa sih ciri-ciri ketika kita udah mulai mencobai Allah Bapa kita, itu yang pertama kita mempertanyakan apakah dia layak, apakah engkau akan terus melakukan mukjizat dalam hidupku gitu, dan apakah kau layak untuk aku percayai. Oke, kalau engkau benar-benar layak, buktikan gitu. Kita meminta Tuhan membuktikan bahwa dia layak. Dan yang ketiga adalah ketika kita mempertanyakan apakah Allah ada di sini. Is God among us? Are you with me, God? Are you hearing me? Are you know what I'm suffering right now? Gitu. Karena dia tahu semua yang kita alami. Tapi bukan gitu caranya nanyanya gitu. Benar. Dia butuh kita untuk, ayo ada apa gitu. Ceritakan semuanya. I can do better than what you think you are. Gitu. Benar. Jadi kalau kita udah punya tiga-tiganya, ayo repent sama Tuhan. Bener, akui semuanya Tuhan. Oke, aku punya hal-hal ini, ternyata apa yang aku lakukan selama ini itu salah di hadapanmu. Aku mencobai engkau. Sama kayak kita bertiga gitu, kita pernah mencobai Allah kita karena kita merasa Bapak akan sangat baik sama hidup kita gitu kan. Kita mau hidup sendiri, tapi juga pengen dijagain, pengen dia udah Tuhan nonton aja lah, dari jauh aja lah, biar kita lakuin hidup ini sendiri gitu. Nah, itu adalah tanda kita juga mencobai Allah kita. Ya, betul, benar. Karena atas semua apa yang dia udah lakuin dan semua janjinya itu Bapa akan memenuhinya. Kita nggak usah lah nanya-nanya lagi ya. God, are you serious? Your promise to me is too big. Apakah benar engkau bisa sanggup untuk mewujudkannya dalam hidupku? Iyalah, sanggup pasti. Yes, He is God. Iya, He is God, dan Dia akan terus memegang janji itu. Gitu. Jadi jangan khawatir, karena kayak kita lihat ya bangsa Israel, mereka tidak percaya kalau Tuhan sanggup untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan hidup lebih makmur lagi. Tuhan, mereka nanya, emang bakal dikasih gitu. Dijelasin kalau Tuhan akan kasih mereka a good life. Terus mereka nggak harus bersusah payah untuk menanam anggur, karena Tuhan udah sediakan gitu. Kan bagi mereka itu nggak masuk akal ya. Emang ada orang, misalnya ya, Tuhan akan pakai satu orang untuk kasih tanahnya ke bangsa Israel. Emang mereka mempertanyakan, emang akan ada orang yang seperti itu gitu, yang akan kasih semuanya tanpa aku harus bersusah payah? Ada, our God gitu. Tuhan akan kasih semua yang kamu butuhkan, yang benar-benar akan membawa kamu living the best life with Jesus. Udah nggak usah nanya lagi gitu. Dia pegang teguh gitu promise yang dia kasih ke kita, apapun itu. Bahkan nih, ketika kamu tidak bisa menikmati promises itu, keturunanmu akan menikmatinya. Sama kayak Abraham sudah dijanjikan dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa, tapi dia tidak bisa menikmati kan. Nah, kita anak-anak keturunan Abraham bisa menikmati. Kita bisa belajar banyak dari hidupnya Abraham. Kita bisa melihat bagaimana Abraham hidup percaya sama Tuhan, dia taat sama Tuhan. Dan itu adalah hal-hal yang sudah diwariskan oleh Bapak kita. Dan Abraham would be proud of us kalau misalnya kita tidak melakukan apa yang dia pernah lakukan yang salah, dan kita akan melakukan apa yang benar di hadapan Bapa gitu. Semuanya, semua yang sudah Tuhan ceritakan di Bible juga, itu adalah promises-nya itu yang kita nikmati sekarang gitu. Kita bisa menikmati kasih karunia Yesus. Kita dosa-dosa kita telah ditebus oleh Bapa. Itu karena apa? Karena janjinya Allah kepada kita bahwa kita tidak akan lagi suffering. Kita akan dosa kita akan Dia ampuni. Itu adalah janji Bapa kan? Dan itu adalah yang kita pegang sekarang gitu. Jadi apalagi sih yang kita minta, apalagi yang kita tuntut dari Tuhan, sampai kita nggak mau percaya lagi sama Dia gitu. So, ketika kita berada di season-season yang mungkin akan merasa berat bagi hidup kita, tanya, will I trust God or will I testing God? Ya, kenallah Bapa kita, kenal siapa Yesus itu.
bangun hidup yang benar-benar merepresentasikan Bapa. Ya, berada di secret place kamu sendiri gitu. Tuhan, ayo apa yang mau kau sampaikan pada aku saat ini gitu. Ya, benar-benar hidup membawa Jesus lifestyle. Aku jadi mikir ya, kalau tadi pertanyaannya, will you trust God or will you trust your God? That season, kalau kita cuma jadi testing God aja gitu, jadi sia-sia gitu ya. Iya. Karena kayak capek, kan ngejalanin season itu kan capek, susah, gitu, kayak buang waktu, juga gitu. Tapi if we don't learn something out of it, that means nothing gitu. Kayak why don't we just trust? Maksudnya it's easier to said than done, but like kenapa nggak trust aja gitu. Jadi kita kayak nggak muter-muter gitu. Tapi sebenarnya pun misalkan ya, kayak kalau memang Tuhan izinkan kita untuk jadi harus melewati the test God untuk mencobai Tuhan gitu. Tuhan yang mengizinkan itu terjadi gitu. I really hope each one of us kalau memang harus melalui itu atas izin Tuhan, kita tetap bisa belajar sesuatu sih Alita. And your failure, your something yang seharusnya nggak terjadi itu, don't worry, karena Tuhan bisa ubah itu gitu. Dari graves to gardens. We have a God like that yang kayak, ya walaupun kita berharapnya kita nggak harus sampai mencobai Tuhan ya, karena itu sebagai anak-anak yang kingdom minded, yang adalah anak-anak raja, seharusnya kita tidak berperilaku seperti itu gitu. Tapi kan since ya ada aja gitu ya cacat celahnya manusia, kalau kita memang harus melakukan gitu, I hope kita bisa sama-sama belajar dan bisa di-share ke orang-orang apa yang baik dan apa yang benar, dan tidak diulangi lagi, dan bisa jadi pelajaran yang sangat berharga gitu. Karena apa yang kayak dulu kita pernah jalanin juga dulu gitu sebelumnya, something like that juga gitu kejadiannya. Maybe nanti we're gonna talk about it or not, but anyway itu kayak, kalau menurut kami kalau itu tidak terjadi, kayaknya kita nggak akan bisa belajar seperti ini sih gitu. Kayak it had to happen so that we can see Lord. Ada salah satu sermonnya Pastor Servik namanya It Had to Happen. Emang it had to happen gitu. Sometimes ya sesuatu yang kayak gitu juga it had to happen supaya bisa belajar sesuatu, bisa melihat Tuhan lebih lagi, dan bisa nggak berbuat seperti itu lagi sama Tuhan, dan belajar pas lagi ke depan-depannya lu nggak boleh lagi bersikap seperti itu karena itu salah. Gitu. Dan puji Tuhan kita punya Allah yang pengampun, maha pengampun. Jadi dia kayak oke, sekarang kamu udah belajar, besok nggak boleh kayak gini lagi. Ini cukup untuk jadi pelajaran kamu aja gitu. Tapi sebagai Bapa yang menyayangi kita, dia nggak mau untuk kita terus-terusan melakukan hal yang salah sih. Dia bakal bisa marah sih. Sama yang kayak dia lakuin sama bangsa Israel. Udah sekali mereka tes God, tapi masih lanjut lagi sampai akhirnya beberapa bangsa Israel kan dimusnahkan sama Bapa karena kayak aduh udah berkali-kali nih lu tes gua, tapi kok nggak ada perubahan gimana gitu, sampai ya udahlah, Tuhan akan capek sama kita karena kesabaran Bapa juga ada batasnya gitu. Dia nggak mau anak-anaknya untuk take everything that he has for granted gitu. Dia juga pengen anak-anaknya, ayo nak, ini udah aku udah menunjukkan kalau aku emang Allah yang layak gitu. Aku adalah Allah yang maha pengampun. Aku bisa kasih semua yang kamu mau. Ayo, kamu sekarang obey ya gitu. Tuhan cuma pengen itu sikap hati kita obey, yang benar-benar punya iman untuk obey, bukan cuma ya taat aja lah udah jalan sama bahasa Israel. Kayak bahasa Israel dia taat, yaudahlah aku keluar, kayak aku ikut sampai karena mereka nggak ada iman itu. Kalau taat aja tanpa iman itu sama aja sia-sia gitu. Kayak ya kamu akan muter-muter lagi di situ aja kan. Kamu nggak akan bisa sampai ke tempat yang udah Tuhan janjiin ke kamu gitu. Kesabaran Allah ada batasnya, betul, tapi yang harus kita tahu, jangan dites batasnya itu sampai mana. Dan dia sayang banget loh sama kita. Dia cinta, dia kan selalu sayang. Bahkan pas lagi dia marah sama kita, it doesn't mean that God doesn't love us. He still loves us. He's still gonna love us. He's still gonna be there. Pas lagi kamu minta maaf dan kamu mau minta ampun sama dia, he's gonna be there. Tapi jangan dites sampai mana gitu. Karena itu juga
bagian dari tes Tuhan tanpa sadar gitu. Karena kan kita kayak aduh segini bisa kali ya, sekali lagi bisa kali ya gitu. Sometimes kan kita coba-coba gitu. Betul. Bukannya sebenarnya nggak ada rasa untuk kayak mau untuk mencoba Tuhan bukan gitu. Tapi pengen yang kayak sekali lagi nggak apa-apa kali ya gitu. Toh aku disayang gitu. Jangan punya pemikiran kayak gitu, itu salah gitu. Walaupun dia emang sayang banget sama kita, ampun kacau sampai kapanpun sayang. Tapi jangan digituin gitu ya. Iya. Kurang lebih ke kurang ajar aja sih sebagai anak untuk melakukan kayak gitu sih. Ya sama kayak bapak kita di bumi ya. Iya. Kalau kita tes terus ya lama-lama kita yang abis gitu. Iya benar. Benar. Di season apapun kalian, ayo kita mau sama-sama kuatin fondasi kita dulu. Kita lebih kenal lagi siapa Bapak kita gitu, siapa Allah kita, sehingga kita tidak salah ambil langkah gitu. Apa yang sudah kita sharein juga di sini itu adalah menurut pengalaman kita juga. Semoga kalian juga bisa belajar banyak banget dan tidak melakukan hal-hal yang salah yang telah kita lakukan gitu. Karena kita pengen juga kalian hidupnya lebih maju lagi, lebih bisa memberkati banyak orang. Kita bisa sama-sama jadi memberikan dampak yang besar gitu bagi kehidupan orang lain gitu. So I hope it blesses you and speaks to you. Okay, let's pray. Father God, thank you so much udah ajarin kami satu hal lagi ya Tuhan, untuk lebih mengerti dan bisa hidup sesuai dengan sebagaimana Tuhan mau untuk kita hidup ya Tuhan. Kami tahu bahwa seharusnya kita ada di sini itu bukan untuk mempertanyakan Tuhan, tapi untuk lebih percaya sama Tuhan, untuk lebih trust dari apa sebagaimana Tuhan punya segala sesuatu yang terbaik buat kita. Dan biar Tuhan juga yang ajarin kita terus ya Tuhan, bahwa kita sama sekali bukan di posisi yang untuk bisa mempertanyakan Tuhan itu seperti apa dan apa aja yang bisa Tuhan lakukan ke kita. Enggak seperti itu ya Tuhan. Biar semakin hari ya Tuhan kita semakin dimampukan lagi untuk bisa lebih percaya seutuh-utuhnya sama Tuhan, sebagaimana Tuhan mau untuk menjalankan apapun di dalam hidup kita. Biar semuanya sesuai ya Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang udah Tuhan inginkan. Dan diberikan pengertiannya juga ya Tuhan, diberikan kerelaan hatinya ya Tuhan, dan diberikan mindset yang tepat ya Tuhan, supaya saat sesuatu terjadi, saat Tuhan lagi mau ngajarin kita sesuatu, saat Tuhan lagi mau untuk kita percaya, saat sesuatu harus terjadi dan Tuhan ingin untuk kita percaya, Tuhan kasih pengertiannya juga ke dalam kita ya Tuhan. Not only supaya kita bisa trust, but we ask for your favor, supaya Tuhan juga bisa ajarin kita, untuk Tuhan mau kasih kita revelations apa in that area God. And we pray that every single revelations that you have given into our lives God, it may be different in each one of us, untuk aku, untuk teman-teman juga ya Tuhan yang dengerin sekarang Tuhan. Tapi kami tahu segala sesuatu yang berdasarkan daripada Engkau itu semua sifatnya adalah living and active. Jadi itu bisa hidup dan bisa untuk aktif ya Tuhan, bisa untuk diberikan ke orang-orang lain dan bisa ngomong ke orang-orang lain yang membutuhkan ya Tuhan, supaya banyak orang yang bisa terberkati, yang bisa terinspirasi dari apapun yang segala sesuatu yang udah Tuhan kerjakan lewat hidup setiap daripada kami ya Tuhan. We want to surrender our lives into your hand God, biar Tuhan yang akan mengajarkan kami terus ya Tuhan, untuk hanya bergantung kepada Tuhan saja dan tidak kepada pengertian kami ataupun kepada apapun yang bisa kita lakukan ya Tuhan, so that we can trust only in you God. We may be in wilderness God, some of us may be in wilderness season right now God, but we know that we have God who can transform graves into gardens. And we speak faith into it God. We speak faith into each heart that are listening right now God, supaya diberikan pengertiannya juga ya Tuhan, dan selalu diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang sangat amat baik, yang cuma punya prosperous plan untuk kita semua ya Tuhan. Dan biar kalau ada langkah-langkah berat yang harus kami lakukan, yang harus kami jalankan, kami tahu bahwa kami akan menjalankannya bukan sendiri tapi bersama-sama dengan Jesus. Tuhan yang akan kasih
hati yang lebih fearless lagi ya Tuhan untuk melewatkan segala sesuatunya Tuhan. Kami tahu bahwa in the end of all things kita akan lihat bahwa kita akan menang, karena sekarang pun walaupun kami belum melakukan, kami tahu bahwa kami menang selama kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu bahwa kami selalu menang. Thank you so much God, thank you for your victory upon us. Thank you for your grace upon us God. Thank you for loving us endlessly. Dan kami juga mau minta ampun untuk segala sesuatu yang pernah kami lakukan ya Tuhan. Mungkin salah satu dari antara kami atau mungkin banyak dari antara kami yang sekarang kami lagi dengar ya Tuhan, lagi dengerin ini juga, yang mungkin pernah untuk melakukan all these things Tuhan without we know God. Search me God, and search the deepest of our hearts God. Know our anxious thoughts, biar Tuhan yang akan selalu lihat ya Tuhan, Tuhan yang clean the heart in us again ya Tuhan, Tuhan yang purify kita lagi ya Tuhan, untuk biar bisa berkenan di hadapan Engkau, dan biar kami bisa melihat lebih lagi tentang siapa Tuhan, supaya kami bisa lihat Tuhan dan bisa menjadi seperti bagaimana Tuhan ingin untuk kita mau jadi seperti apa ya Tuhan, sesuai dengan rencana yang udah Tuhan punya untuk setiap dari kami. Kami meminta ampun untuk segala sesuatunya Tuhan. Kami percaya bahwa kami bisa untuk jadi semakin serupa dan segambar dengan sebagaimana Tuhan untuk inginkan untuk kami lakukan ya Tuhan. Thank you so much. We love you so much God. We want to surrender our lives into your hand. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Okay, thank you Amen. guys. Thank you guys. See you next See you next time. episode. Bye. Bye.